Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhirnya Mario Suryo Aji meraih poin perdananya di ajang balap dunia di Moto2. Mario Aji yang di musim ini baru saja naik level yang sebelumnya di musim sebelumnya Mario Aji ini di Moto3. Pada saat Mario Aji masih di Moto3, tampak Mario Aji mengalami beberapa kendala. Salah satunya yang admin analisa dari kacamata admin ialah perubahan fisik dari Mario Aji. Yang mana untuk fisik Mario Aji pada musim lalu sepertinya sudah tidak cocok lagi untuk pembalap di Moto3. Spesifikasi motor yang digunakan pada kategori Moto3 memang dibuat dengan seringan-ringannya dan juga dimensi yang kecil karena ditujukan untuk pembalap pemula. Pemulanya di sini maksudnya pemula di kategori Grand Prix ya sob, pemula di kategori balapan dunia. Jadi memang tujuannya dibuatkan untuk pembalap yang posturnya itu lebih kecil. Sedangkan di musim lalu, postur Mario Aji ini cukup besar untuk motor Moto3 yang dimensinya lebih kecil dan juga ringan. Sehingga secara logika dengan postur Mario Aji yang cukup besar dan juga motor Moto3 yang sangat kecil dan juga ringan, pastinya akan berpengaruh pada performa Aji di Moto3. Dan memang faktanya seperti itu sob, bahwa ketika Mario Aji balapan di kategori Moto3 ini, seringkali Mario Aji ini kalah top speednya. Namun, di musim 2024 ini, Mario Aji dipilih oleh Honda Tim Asia untuk menggantikan Ai Ogura di Moto2, yang mana Ai Ogura ini pindah ke tim lain di Moto2. Sehingga, dengan pindahnya Mario Aji ke Moto2, spesifikasi motor di Moto2 yang dimensinya lebih besar dan juga tentu power mesin yang lebih besar juga, tentunya kita berharap Mario Suryo Aji ini bisa memberikan penampilan yang lebih baik karena untuk postur Mario Aji dengan spesifikasi motor di Moto2 sepertinya lebih sesuai daripada ketika Mario Aji di Moto3. Seperti yang pernah admin bahas sebelumnya, untuk musim perdana Mario Aji di Moto2 ini pastilah target untuk Mario Aji ialah bisa meraih poin pada penampilan perdananya di Moto2 pada musim ini. Dan akhirnya kemarin di seri Catalunya Barcelona di Moto2, Mario Suryo Aji berhasil meraih poin perdananya. Padahal pada saat balapan Mario Suryo Aji ini masih dalam masa pemulihan karena sebelumnya Mario Suryo Aji ini melakukan operasi. Pasca lengan kanan Mario Aji ini terindikasi mengalami arm pump, sehingga tim memutuskan Mario Aji melewatkan ronde di Le Mans Prancis. Hal ini bertujuan agar indikasi arm pump pada lengan kanan Mario Aji tidak berdampak lebih buruk lagi, sehingga Mario Aji siap menghadapi ronde selanjutnya. Pada akhirnya, keputusan yang diambil oleh Honda Tim Asia dan juga Mario Suryo Aji secara pribadi tentunya adalah keputusan yang tepat. Yang mana setelah Mario Aji melewatkan satu ronde di Le Mans Prancis, dan kembali melanjutkan balapan di seri Barcelona Catalunya, akhirnya Mario Aji berhasil mendapatkan poin perdananya. Walaupun pada saat balapan berlangsung, kalau sobat-sobat balap hanya lihat ya di media sosial Mario Aji, di lengan kanan Mario Aji itu bekas jahitannya masih basah. Bekas jahitan pasca operasi indikasi arm pump yang Mario Aji lakukan ini masihlah belum pulih 100%. Admin secara pribadi saja sob ngelihatnya itu masih agak ngilu ya. Tetapi ya inilah balapan dan ini adalah perjuangan yang harus dihadapi oleh Mario Aji. Bukan hanya itu saja sob, bahkan keadaan kemarin sempat memburuk saat Mario Aji ini sempat terjatuh pada saat sesi pre-practice. Dan sempat dikhawatirkan hal tersebut berdampak buruk pada lengan kanan Mario Aji yang baru saja selesai melakukan operasi. Tetapi beruntungnya lengan kanan Mario Aji itu pada saat dia terjatuh di sesi pre-practice tidak mengalami dampak yang buruk sehingga Mario Aji bisa melanjutkan sesi kualifikasi dan juga balapan. Oke sob, sekarang mari kita bedah dan kita lihat hasil balapan di Moto2 kemarin. Kalau admin ya nonton Moto2 apalagi kalau ada Mario Aji, kadang jarang admin fokus melihat pembalap di layar kacanya, tetapi admin itu lebih fokus melihat data statistik pembalap di kanan atau kiri layar yang biasa ditampilkan ya. Jadi admin itu kadang lihat Aji ini muncul nggak di namanya itu, di nama-nama pembalap itu biasanya Aji ini muncul nggak. Kadang jadi admin itu fokusnya ngelihat ke situ sob. Data yang admin tampilkan ini adalah data hasil balapan pada saat setelah selesai balapan sebelum adanya diskualifikasi dari Ramirez. Jadi ini admin tampilkan dulu data sebelum ada keputusan dari FIM MotoGP Steward. Nanti admin jelaskan juga kenapa Ramirez ini didiskualifikasi.
Jadi untuk balapan di Moto2 kemarin yang keluar sebagai pemenangnya ialah pembalap dari Jepang yang juga mantan pembalap dari Honda Tim Asia, yaitu Ai Ogura. Ai Ogura yang pindah ke tim MT Helmet berhasil menjadi juara di Barcelona Catalunya pada minggu kemarin. Untuk di Moto2 ini ada dua tipe motor ya yang digunakan, yaitu Kalex dan juga Bosch Turo. Ai Ogura sendiri yang di musim ini pindah ke tim MT Helmet menggunakan motor Bosch Turo, motor buatan dari Bosch Turo. Kalau yang lainnya seperti Mario Aji dan juga kebanyakan tim di Moto2 lah kebanyakan menggunakan Kalex. Tetapi hanya beberapa tim saja yang menggunakan motor buatan dari Bosch Turo. Kemudian yang finish di posisi kedua adalah rekan satu tim dari Ai Ogura, yaitu Sergio Garcia. Dan melengkapi podium di Moto2 kemarin yang finish di posisi ketiga adalah Jack Dixon dari tim CF Moto India Aspar Team. Nah, jadi memang keren ya. CF Moto ini pabrikan Cina, selain ia ikut di Moto3, ikut juga di Moto2. Jadi mereka ini menggunakan branding mereka di Moto2 dan juga di Moto3. Hal seperti ini sebenarnya bisa dicontoh oleh sultan-sultan yang ada di Indonesia. Mana tahu nih ada sultan-sultan di Indonesia yang mau bikin tim balap atau yang mau bikin pabrikan misalnya produk dari Indonesia sendiri, bisa mengikuti jejak dari CF Moto. Mereka ikut di Moto3, Moto2, tetapi tentu saja pilih tim yang kuat sehingga nanti kalau naik podium seperti ini nilai penjualannya tentu nantinya akan tinggi secara otomatis ya. CF Moto yang sekarang ikut di Moto3 dan juga Moto2, apalagi mereka ini di Moto3 sering podium, di Moto2 juga sering podium, tentu membuat nama CF Moto menjadi mendunia. Kembali lagi ke hasil balapannya, untuk Mario Aji pada saat selesai balapan itu hasilnya adalah finish di posisi ke-16. Di depannya itu ada Darren Binder di posisi ke-15. Tetapi seperti yang Amin katakan tadi, karena Ramirez ini yang finish di posisi ke-7. Ramirez ini didiskualifikasi dan akhirnya Alonso Lopez yang finish di posisi ke-8 naik ke posisi ke-7 yang tadinya diisi oleh Marcos Ramirez. Kemudian di posisi ke-8 ada Joe Roberts, posisi ke-9 Tony Arbolino, posisi ke-10 Jorge Navarro. Dan untuk Mario Aji akhirnya naik ke posisi 15 dan berhak meraih 1 poin. Dan inilah dia sob hasil akhir dari Moto2 di Barcelona Catalunya setelah ada keputusan dari FIM MotoGP Steward. Jadi alasan kenapa Marcos Ramirez yang finish di posisi ke-7 didiskualifikasi adalah karena FIM MotoGP Steward mendapati bahwa Ramirez ini menggunakan alokasi ban yang seharusnya itu milik dari rekan satu tim Marcos Ramirez, yaitu Joe Roberts. Mereka ini di tim OnlyFans. Nah, kalau ngomongin OnlyFans mungkin ada pernah dengar-dengar ya kasus komedian Indonesia yang terkait dengan OnlyFans. Nah, itu yang lain lah sob ya. Jadi itulah dia alasan kenapa Ramirez ini sampai didiskualifikasi pada balapan kemarin. Jangankan menggunakan ban dari milik rekan satu tim, untuk aturan tekanan ban saja sudah diatur di dalam MotoGP ini ya sob. Jadi walaupun ia menggunakan ban dari rekan satu tim, tetap saja aturan yang sudah ditetapkan oleh MotoGP Steward sudah ditentukan. Dari total 32 pembalap pada balapan Moto2 kemarin, hanya 22 pembalap saja yang berhasil menyelesaikan balapan. Ini terkecuali untuk Marcos Ramirez ya. Sebenarnya Marcos Ramirez ini finish, tetapi karena ia didiskualifikasi maka kita anggap Marcos Ramirez tidak berhasil menyelesaikan balapan. Sedikit Amin ulas mengenai jalannya balapan pada minggu kemarin di kategori Moto2, di mana jalannya balapan pada minggu kemarin dilaksanakan dengan cuaca yang cukup cerah dan juga kondisi cuaca yang cukup baik. Pada Moto2 Catalunya juga mencatatkan nama Sergio Garcia sebagai pencatat rekor terbaru untuk waktu tercepat, yaitu Sergio Garcia berhasil mencatatkan waktu tercepat untuk kategori Moto2 di 1 menit 41,894 detik. Sebelumnya itu dicatatkan oleh Raul Fernandez di tahun 2001 dengan catatan waktunya 1 menit 43,757 detik. Nah, ini cukup jauh juga ya waktunya yang diraih Raul Fernandez di tahun 2021, baru dipecahkan oleh Sergio Garcia di musim 2024 ini. Dan juga untuk top speednya meningkat dari sebelumnya Raul Fernandez yang mencatatkan waktu tercepat di tahun 2021 dengan top speed 161,5 km per jam. Kali ini Sergio Garcia mencatatkan top speed di 164,5 km per jam. Tetapi kalau untuk best lap-nya yang dicatatkan pada saat balapan ya, ini dicatatkan oleh Fermin Aldeguer di lap kedua dengan catatan waktunya 1 menit 42,688 detik. Untuk top speed-nya juga di Fermin Aldeguer ini 163,2 km per jam.
Kemudian pada saat jalannya balapan, ada 3 pembalap yang jatuh di lap pertama. Bahkan untuk 2 pembalap ini jatuh pada saat start baru saja dimulai, yaitu Somkiat Chantra dan juga Izan Guevara. Mereka ini jatuhnya berbarengan. Sebenarnya yang jatuh pertama itu adalah Izan Guevara, yang kemudian berdampak kepada Somkiat Chantra yang pada saat itu tidak bisa menghindar lagi. Karena Izan Guevara terjatuh, akhirnya Somkiat Chantra juga ikut terjatuh. Jadi dengan jatuhnya Somkiat Chantra berarti hanya 1 pembalap yang tersisa pada balapan kemarin dari Honda Tim Asia, yaitu Mario Suryo Aji. 1 pembalap lagi yang jatuh di lap pertama yaitu Ayumu Sasaki. Setelah itu masih ada beberapa pembalap lagi yang tidak berhasil menyelesaikan balapan karena terjatuh, yaitu Diogo Moreira, kemudian Daniel Munoz, ada Manuel Gonzalez. Tetapi kalau untuk Manuel Gonzalez, dia berhasil melanjutkan balapan dan akhirnya finish di posisi ke-22 atau posisi paling akhir. Kemudian pembalap lainnya yang terjatuh dan tidak bisa menyelesaikan balapan yaitu Celeste Vietti, Fermin Aldeguer, Denis Foggia, dan yang terakhir ada Aaron Canet. Selain itu ada beberapa pembalap yang dikenai long lap penalti karena aturan track limit, seperti Denis Oncu, kemudian ada Senna Agius, Barry Baltus, kemudian ada Joe Robert dan beberapa pembalap lainnya. Untuk Mario Aji pada balapan kemarin bisa admin katakan melakukan balapan dengan cukup bersih. Karena pada balapan kemarin Mario Aji tidak dikenai track limit warning yang bisa menyebabkan long lap penalti. Oke sob, itulah dia pembahasan di video admin kali ini. Jadi untuk kesimpulan di video admin kali ini hanya satu ya, yaitu Mario Aji semangat juangnya cukup tinggi. Walaupun ia baru saja selesai menjalani operasi pada lengan kanannya, tetapi pada balapan kemarin penampilan Mario Aji cukup solid sehingga bisa meraih poin perdananya di kelas Moto2. Semoga kedepannya Mario Aji bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan konsisten berada pada zona poin. Sekian dulu dari admin, semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada salah-salah kata di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.